Produksi pada wanita bagian luar. Yang pertama, terdapat mons pubis, merupakan jaringan lemak yang mengelilingi tulang pubis. Jaringan ini mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak dan feromon yang bermanfaat meningkatkan daya tarik seksual. Kemudian ada labia mayor, merupakan pintu gerbang yang melindungi organ bagian luar. Organ ini mengandung kelenjar, keringat, dan sebaceous untuk memproduksi cairan lubrikasi. Organ ini juga ketika wanita pubertas ia akan ditumbuhi oleh rambut-rambut halus. Kemudian ada labia minor, terletak di sebelah dalam labia mayor dan mengelilingi pembukaan vagina dan uretra. Organ ini memiliki permukaan yang sangat sensitif dan setiap orang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Karena memiliki permukaan yang sangat sensitif sehingga dia mudah terjadinya iritasi dan pembengkakan. Kemudian ada klitoris, merupakan benjolan kecil yang sensitif terhadap rangsangan. Organ ini ditutupi oleh prepucer dan organ ini dapat mengalami ereksi. Kemudian ada vestibular bulbs, merupakan dua bagian panjang pada pembukaan vagina. Yang terakhir ada kelenjar Bartholin, berbentuk seperti kacang dan kecil. Ia berfungsi sebagai mengeluarkan lendir dan melumasi vagina saat berhubungan seksual. Alat reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama, terdapat vagina, merupakan area berbentuk seperti saluran lentur dan berotot. Organ ini terletak di antara uretra dan rektum, yang berfungsi sebagai jalan keluarnya bayi saat persalinan, sebagai jalan keluarnya lendir serviks, dan sebagai jalan keluarnya darah saat menstruasi. Kemudian ada serviks yang merupakan organ yang menghubungkan rahim dengan vagina. Organ ini berbentuk seperti tabung dan memiliki fungsi untuk melindungi rahim dari infeksi dan sebagai jalan keluarnya masuk sperma saat berhubungan seksual. Kemudian ada uterus yang merupakan organ berbentuk seperti buah pir terbalik dan terletak di antara kandung kemih dan rektum serta memiliki fungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Keempat, ada tuba Fallopi yang berfungsi sebagai jalan yang dilalui oleh sel telur yang telah dibuahi untuk bergerak menuju ke rahim. Kemudian ada ovarium, merupakan jaringan lemak yang berbentuk oval, berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon seks. Alat reproduksi pria bagian luar. Yang pertama, terdapat penis yang merupakan organ berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dan semen. Penis terbagi menjadi 3, yaitu basis, batang penis, dan kepala penis. Nah, pada ujung kepala penis terdapat lubang kecil, yaitu bukaan dari saluran kemih. Bagian inilah yang berfungsi sebagai jalan keluarnya semen dan urin. Kemudian ada skrotum yang berfungsi sebagai pengatur suhu testis. Nah, organ ini terletak di belakang penis dan berbentuk seperti kantung. Kemudian ada testis, merupakan organ berbentuk oval sebesar biji zaitun, terletak dalam skrotum. Organ ini berfungsi sebagai penghasil testosteron dan memproduksi sel sperma. Yang terakhir ada epididymis, yang merupakan saluran panjang di belakang testis, berfungsi sebagai pembawa dan penyimpan sel sperma yang telah diproduksi testis dan untuk mematangkan sel sperma. Alat reproduksi pria bagian dalam. Yang pertama ada vas deferens yang merupakan organ saluran panjang dan tebal terletak di belakang kandung kemih dan berfungsi mengantar sperma matang ke uretra sebagai persiapan ejakulasi. Yang kedua ada vesicula seminalis yang merupakan organ berbentuk kantung yang menempel pada vas deferens, berfungsi dalam produksi cairan untuk energi sperma dan untuk bergerak. Yang ketiga ada saluran ejakulasi yang merupakan saluran yang terbentuk dari gabungan vas deferens dan vesicula seminalis. Yang keempat ada saluran kemih. Saluran kemih atau uretra yang berfungsi untuk membawa urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Kemudian ada kelenjar prostat yang terletak di bagian bawah kandung kemih.
Organ ini berfungsi menambah cairan yang membantu sperma saat terjadi ejakulasi dan menjaga sperma agar tetap sehat. Yang keenam, ada kelenjar bulbourethral, merupakan organ yang berfungsi untuk memproduksi cairan yang melicinkan saluran kemih dan menetralisir keasaman saluran kemih. Hormon-hormon reproduksi. Yang pertama ada hormon PSH, yaitu hormon yang berfungsi dalam reproduksi sel telur. Yang kedua ada hormon LH, luteinizing hormone, yaitu hormon yang berperan sebagai perangsang ovarium untuk melepas sel telurnya selama masa ovulasi. Kemudian ada hormon estrogen, yaitu hormon yang berperan dalam perubahan tubuh pada saat masa pubertas. Yang keempat ada hormon progesteron, yaitu hormon yang berperan menjaga siklus reproduksi dan kehamilan serta berperan dalam penebalan dinding rahim. Kemudian ada hormon GnRH, yaitu hormon yang merangsang tubuh untuk mengeluarkan hormon perangsang.